tengah bau kesikun belakang dulu. Tentang dalam jual upah yang jawab salah masih belum upah. Rame-rame jawabnya. Saya awali cepat tuh, apa tuh? Daun salam di samping daun sawit yang jawab salam saya bermakan banyak duit. Itu dalam gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu-ibu nak pergi ke alam, jangan lupa bawa selai nanas. Yang jawab salam tadi dengan semangat, saya doakan hutang lunas. Buatnya bangun daerah namanya itu dan lepas dari hutang, saya doakan hutang lunas. Amin. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah kita tawakkalna 'ala Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak tadi, saya mengenai minta maaf ya. Siti Mulyadi. Apapun Siti Mulyadi. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Ketua RT. RT berapa Pak? 11. RT 11 Bapak Ica. Nah, beliau ini saudara saya di sebelah tuh. Dia berarti saya orang siapa? Tidak, sebelah ini. Jadi bahasa saya dan bahasa sebelah. Ngerti lah Bu? Ngerti lah? Mengawal. Tapi saya tinggalnya di Jelanda, Kenali Asam Atas, Kota Baru 1, Pal 7, jauh kasih kode juga. Di desa-desa di Ustaz Tony, Ustaz kemana Ustaz? Itu saya ulang, yang tentunya lagi di dalam itu, mungkin alhamdulillah sampai ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua BKMT Kecamatan, Ketua BKMT Desa, Ketua BKMT apa lagi? RT. Ya, kemudian yang saya hormati para alim, para ulama, dan juga sahabat saya Ustaz Tony. Ya, beliau ini anggota sama-sama seperti saya Majelis Penceramah Indonesia Provinsi Jambi. Kami ini banyak organisasinya, BKMTB, kami ini MPI Majelis Penceramah Indonesia, kami juga anggota termasuk berat. Kemudian anggota MPU kami juga lah. Kemudian baru ini ada Fahmi Tamani, Forum Silaturahmi Takbir Masjid dan Musola Indonesia. Ketuanya itu penyanyi dangdut belanja atau komand drama. Isinya kami lah. Kami. Amin. Ya Allah. Dan juga yang saya hormati Bapak Imam, Bapak Putih, Bapak Bilal, kemudian ibu-ibu ketua pengajian dan juga anggota pengajian sedesa Mandalolita dan juga desa tetangga mungkin Pahutana yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dirahmati Allah. Waktu yang diberikan kepada saya dikit, ya, cuma sampai asar dikit lagi. Ya, alhamdulillah. Ya, tutak saya. Ya. Pokoknya sampai asar, sudah asar, stop. Dalam hati saya itu ya, saya itu tidak pernah dari sini. Ya, yang penting lancar ya, gitu lah. Ibu dirahmati Allah. Nah, terkait ingat ibu. Ya, ketika lewat waktu ini nanti berhentikan saya kalau menggunakan mimi tak hilang. Dan Mogok. Tahu tak Bu? Ada ilmu cara orang menghentikan orang ceramah. Kita lihat ciri orang itu tegak lama terus itu. Cakap tak? Ada cara menghentikan orang ceramah. Caranya tengok
dari jalur waktu. Kalau 3 kali beralih tempat duduknya itu, aku tak berdoa mati selama. Saya tengok pada dia 2 kali beralih. Lagi ya. Nah, saya. Begitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tema macam itu lah. Berarti alhamdulillah kita telah masuk bulan Muharram. Itu benar saya. Bulan Muharram adalah termasuk bulan yang mulia. Asyharul Hurum. Inna iddatan apa itu? Inna iddatan syuhur inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, menciptakan langit dan bumi ini, Allah juga menciptakan ada 12 bulan. Minha dari 12 bulan itu arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram. Haram di sini bukannya haram tak boleh, gitu ya. Haram di sini artinya haram itu dimuliakan Allah, yang disucikan Allah. Kenapa disebut dengan bulan haram? Kita dilarang untuk melakukan aniaya, dilarang untuk berbalah, tahu berbalah? Bertengkar, ya, dilarang. Makanya disebut dengan asyharul hurum, bulan yang diharamkan. Termasuk dia Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Nah, bulan yang kita peringati ini adalah bulan Muharram, ya, pengawalan dari kalender Hijriah. Yang mana bulan ini adalah bulan yang diharamkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada kabar gembira ibu sekalian. Siapa yang melakukan amal ibadah pada bulan Muharram ini, khususnya bulan Muharram, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya bagi kita. Tapi ada kabar buruknya juga. Siapa yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka dia akan dilipat gandakan juga dosanya untuk dia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu rahimahullah, mari di bulan Muharram ini kita banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas amalan apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini, bulan yang disucikan Allah ini? Nah, amalan yang rahimahullah banyak. Ya, pokoknya apapun nama kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dirahmati Allah, bulan Muharram juga disebut oleh Allah dengan Syahrullah. Ya, kata Rasulullah, afdal siyam ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama itu setelah puasa bulan Ramadan itu adalah di bulan Syahrullah, yaitu bulan Muharram. Artinya bulan ini disebut dengan bulannya Allah, Syahrullah. Kenapa disebut dengan bulan Syahrullah, bulannya Allah? Karena pada bulan ini Allah banyak memberikan keutamaan dan juga keistimewaan kepada utusannya. Seperti siapa? Nah, tengok buku cerita ini. Pada bulan Muharram ini, di mana apa kejadiannya? Yang pertama, diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam di bulan Muharram ini. Kemudian juga diangkatnya derajat Nabi Idris alaihi salam di bulan Muharram ini. Kemudian juga diselamatkannya, ya, Nabi Nuh dari banjir besar di bulan Muharram ini. Kemudian juga diselamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api yang membakar dirinya yang dilakukan oleh Raja Namrud dan para tentaranya di bulan Muharram ini. Kemudian disembuhkannya penyakit Nabi Nuh alaihissalam juga di bulan Muharram. Kemudian juga diselamatkannya dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan pada bulan Muharram ini. Kemudian juga lagi diangkatnya Nabi Isa alaihissalam dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram ini. Maka itu pantaslah bulan Muharram ini disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah yang mana bulan ini memiliki banyak kemuliaan dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada utusan-utusannya.
Apalagi amalan yang dapat kita lakukan di bulan Muharram ini Bapak sekalian. Ini khusus amalannya yaitu kita bisa melakukan puasa sunnah di tanggal 10 Muharram yang kita sebut dengan Asyura. Asyura itu asal katanya artinya 10. Asyura yaitu 10 bulan Muharram. Tadi disebut Andalusia maka Ramadan sebulan Muharram. Puasa yang akan dilakukan setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yaitu Muharram. Kenapa? Karena siapa yang puasa di bulan ini, siapa yaumi Asyura atasida, ayat terlaksanakan nanti kembali. Siapa yang puasa Asyura tanggal 10 Muharram ini, maka Allah akan hapuskan dosanya setahun yang lalu. Bayangkan, ya. Maka itu mari kita yang dapat melakukan puasa ini kita puasa karena begitu besar manfaatnya pahala yang begitu. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kita puasa tanggal 10 ya Rasulullah sama dengan puasa orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu juga puasa tanggal 10 Muharram. Kenapa orang Yahudi puasa? Karena dia juga menghormati Nabi Isa itu. Ya, Nabi Isa itu kalau dibahasakan kan apa itu namanya Yerusalem? Ya Yesus lah. Ada menghormati itu juga. Kata Rasulullah, masa orang Yahudi menghormati Nabi itu? Ya, padahal itu nantinya umat Islam. Makanya Rasulullah mensunahkan bagi kita untuk puasa Asyura. Itulah sekarang puasa Asyura. Tapi kata Rasulullah berkata, kalau kita sama 10 Muharram itu puasa, Yahudi puasa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau umur kita panjang, tahun depan kita awali puasa lebih dulu tanggal 9 yang disebut dengan Tasu'a. Artinya kita kaitkan puasa itu. Jangan cuma 1 hari saja. Boleh tanggal 9-nya awali, boleh tanggal 10 tapi nanti tanggal 11 juga boleh. Yang penting kita membedakan puasa dengan orang Yahudi. Ustaz, kami telah cuma tanggal 10 bulan puasa bulan. Yang penting puasa dan puasa bulan. Ibu itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah makhlukkan jawaban. Ya, apa yang diperintahkan Allah, beribadah kita beribadah, semayang kita semayang. Ya, kalau waktu ini terus berjalan ini tidak terasa kita lama-lama pula. Ya, tidak terasa lama-lama pula. Ya, begitulah waktu. Kalau kita jalani akan terasa. Apalagi kalau kita jalani sambil kita nikmati akan terasa. Waktu ini terasa apa? Apabila kita pikirkan. Apalagi ya pikirkan trending motor ada itu masuk waktu cepatnya pulang ada ya ada masuk apalagi waktu sampai kita nikmati berjalan terus tiba-tiba rumah tangga rumah tangga mungkin adalah 10 tahun betul ada 15 tahun aku berjalan terus balik coba tanya dengan laki gitu dan terasa memang kita kalau 10 tahun dan berumah tangga pasti lagi punya uang. Yo nanti dia masuk abang yang masuk. Ngapo bang? Kata itu abang macam itu pula. Nanti itu cerewet penyawet dia kan. Bukan lagi gitu. Artinya yang nikmat itu betul lagi gitu. Nah, jadi oleh karena itu jalani waktunya dengan sebaik-baik. Atau waktu terus berjalan. Bagaimana cara kita menikmati waktu memaksimalkan waktu ini? Maka kita harus memanfaatkan waktu dengan cara menambah bekal kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah rahimahullah? Kita kalau itu bakal mati, betul. Bakal meninggal. Saya tak pengen tunjuk tangan siapa di masjid fisabilillah pada bakal mati. Aduh, mati kalau tidak. Kita bakal meninggal dunia semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap lekornya pasti mati. Campur tukang kepala desa meninggal. Yang yang mewakili tadi meninggal. Tahu apa ya? Pak RT meninggal. Ibu-ibu meninggal. Ustaz cepat berangkat. Jangan salah. Siapa
bakal meninggal dunia juga. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap kita sudah punya ajal, sudah punya masuk. Kalau ajal Tuhan datang, maka berangkat. Tak ada yang bisa menghalanginya. Meskipun seluruh makhluk alam semesta ini datang dia untuk menolong kita dari yang namanya ajal, tapi kata Allah sudah sampai ajal kau, maka kita berangkat. Tapi siapa seluruh alam semesta ini meskipun dia datang menolong kita, dia ingin membunuh kita, tapi kata Allah belum sampai ajal kau, maka belum mati itu saat itu. Artinya kematian itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal dunia. Betul-betul. Hanya Allah yang tahu kapan meninggal dunia. Ya, bahkan tahu kapan waktunya kita meninggal dunia. Begitu dulu yang meninggal, saya yang belakangan. Betul. Atau sebaliknya, saya yang belakangan, ibu-ibu yang kedua. Itu tentang Allah. Waktu tidak ada yang tahu kapan kita meninggal. Ya. Tapi, dalam para ulama itu menyebutkan juga ada ciri-ciri orang meninggal dunia. Ditunjukkan juga ciri-ciri orang meninggal dunia. Macam-macam ciri-cirinya oleh. Saya pernah baca kitab namanya Roh. Tahu kitab namanya Roh? Mungkin Ustaz Tauhid menyampaikan di sini. Saya lagi apa? Kitab namanya Roh, namanya Roh kitab. Berkaitan dengan mati lalu ini. Di dalam itu disebutkan bahwa ada ciri-ciri orang yang meninggal dunia seminggu lagi. Bayangkan, pernah ada dengar itu? Dari Ustaz ini pernah menyampaikan? Halo? Halo? Saya mau pegang tuh. Mau dengar tuh? Itu kan dia berulang takut dulu. Seminggu atau kan 40 hari kita. Aku takutkan seminggu lagi. Bayangkan tuh, itu kayak berburu risiko seminggu lagi ke depan kita. Ciri-ciri orang yang meninggal dunia seminggu lagi itu begitu. Benar? Mau dengar tuh? Yang pertama ciri-ciri orang yang meninggal dunia seminggu lagi. Minta maaf, badannya membengkak. Ibu jangan tengok saya. Tuntak hatinya. Jangan pernah tengok badan Ustaz sebesar dengan Ustaz yang dua lagi itu. Ya, ini badan bukan bengkak macam ini bukan. Itu umumnya saya paham. Maksud bengkak di sini kalau bahasa kaki disuruh aku, bahasa orang Penyolade, Pak Bentil kan, sembah. Kalau sembah, aku indah badan masuk besar ya kalau bengkak. Tuh yang pertama, hati-hati. Yang kedua ciri-ciri orang meninggal dunia seminggu lagi. Ini dengarkan, tambah badannya gorengan. Gorengan, ya. Gorengan semakin disembuhkan semakin menjadi gorengan. Tuh. Ada bahkan tubuh-tubuh belakang itu. Alhamdulillah ini itu nampak betul. Itu yang kedua. Ciri yang ketiga, ini tengok. Yang bakal meninggal dunia seminggu lagi itu ciri-cirinya, yaitu terjadinya gangguan pernapasan. Lagi pada ngomong di rumah itu tahan-tahan kita, tahan-tahan. Sekali-kali napas itu tinggi, duduk di rumah yang ini. Pilih lagi, ubah-ubah atau bisa bangun baru sadar. Yang ketiga, yang keempat itu sering terjadi. Tengok ciri-ciri. Apa itu ciri-cirinya orang meninggal dunia seminggu lagi itu? Pengantuan. Ada orang ini pengantuan. Ayo, ya. Apalagi laki kita di rumah. Kalau nengok laki kita di rumah tuh tidur dengan banyak kali bangun itu. Ayo, jangan talang laki itu. Apalagi lagi lah masuk duit tidak, kerja tidak, makan enak, tidur terus. Bangun nih, tambah abon itu tuh malah pun kata ini. Bangun. Wah, kesal yang laki dapat bangun kerja tidak, masuk duit tidak, mati lah bang. Tuh kami itu. Kita rumah tangga itu biasa lah. Rumah tangga itu yang eloknya itu tahu bangun. Ibu ingat tak dulu? Ya, ketika kita rumah tangga tahu nganten. Ya, minta maaf kalau segala keburukan itu kalau baru-baru itu tak akan nampak. Betul.
lagi duduk berdua dengan lagi gitu dari nah, minta maaf kalau sakit perut mules nak kentutnya ditahan betul sampai keluar lagi itu kita makan saking kan kita jangan sampai tahu dulu gitu tadi lah pengantin di mau tahu 10 tahun 20 tahun perak betul gawe aku yang macam kurang yo bahkan yang macam kurang ini semua cepat jadi main lama-lama baru nampak itulah biasanya oleh karena itu memang kita nih ciri yang keempat terakhir nah ini ciri-ciri yang kelima orang bakal meninggal dunia seminggu lagi yaitu ciri-cirinya adalah sering berhalusinasi. Mana berhalusinasi itu adalah rumah kita tetap itu tong panggil nama itu keluar kita buka pintu kosong tapi masuk lagi kedua kita tetap lagi tong buka pintu pada pintu lagi mungkin di suami cuma pilih rumah tersabar yang punya ulah berhalusinasi itu mungkin sering dekat orang tua kita betul ada pasangannya mati ayah ke rumah itu ketika malam dia bangun dia ngatur semua nah malam tadi ayah mimpi mati ada itu berhalusinasi ya itu ciri-ciri orang yang bakal meninggal dunia sebulan ibu-ibu dengan cintaku jangan takut ya kok takut lagi udah mulai ke situ harus takut aku gila-gila kan percaya berserah atau macam-macam 40 hari menjelang kematian 100 hari menjelang kematian macam-macam mana percaya berserah itu penting kok isyarat bagi kita untuk kita mencari bekal sebanyak-banyaknya kamu kita bakal mati ibu-ibu telah betul hadis Nabi mengatakan nanti ketika kita meninggal dunia ya bertahun lain salah ketika kita meninggal dunia nanti ada biro yang menghantarkan jenazah kita ke kuburan ibu-ibu meninggal ada 3 hal yang mengantarkan jenazah kita ke kuburan yang pertama adalah ahlu yang kedua adalah malu dan yang ketiga adalah amal ahlu keluarga itu malu harta itu amalu adalah amalan ketika ibu meninggal dunia nanti keluarga antarkan ke kuburan laki ibu antar ke kuburan anak-anak ibu antar ke kuburan tapi setelah ibu selesai kubur kira-kira laki anak ibu tidak tunggu ibu balik ke pojok balik laki jangan ditanya lagi belum selesai ibu kubur dia kan lagi di rumah tahu lah mulai datang lah anak itu anak kalau anak yang soleh jauh duduk di kuburan itu doakan itu pada Yasin kok anak yang tak soleh anak-anak itu alhamdulillah soleh kamu masuk lagi anak yang tak soleh apa tuh ketika itu selesai kubur di kubur bah kita di kuburnya lah gitu malah ditinjak-tinjak lah kubur gitu ada lah apa katanya cakap lah ya tunggu lah si kuma jangan balik-balik lagi tak anak gitu emas mak rumah tuh lagi berapa bagi tuh anak itu selesai ngumpul di rumah aku buka lemari untuk aku nyari sertifikat sudah yang anak yang soleh yuk kemudian yang kedua tadi bu anak yang soleh kita ada cerita anak yang soleh anak kasih sayang anak dengan orang tua beda ketika anak kau dulu ingat tadi pengasuh anak lagi kecil ngasuh anak lagi kecil kalau lagi bayi sakitkan sayang itu tua sakitnya anakku gigit nyamuk nyesal seminggu betul nggak? Kesal hati apalagi sampai demam bukan main doa kita dengan Allah ya Allah dikasih sayang aku dengan anakku apa kata kita pindahkanlah ya Allah sakit anakku ke demam anakku ke kaki betul nggak? Tuh doa kita waktu tapi kalau anak
beda. Apalagi nengok anak juga besar-besar, anak buahku. Apalagi nengok mana lagi tunjuk sama mau. Aku kata anak lagi kumpulan aku kata. Di situ jarang saya ketemu dengar cakap anakku, ya Allah kata anak. Pindahkanlah sakaratul maut kami itu ke kanan. Jawab. Ibu pernah dengar coba? Nah. Tapi sering kita dengar, saya sering dengar. Ya. Ketika orang tua pergi ke bujur kaki sakaratul maut, apa kata doa anak? Ya Allah, kami kalau lagi kelas, suruh lagi kita mati. Nah, kita sayang dicampur dengan anak. Ibu kita macam itu, suruh kita mati. Maka dari itu, ibu-ibu dalam hati Allah ini yang pertama yang antarkan kita ke kuburan keluar rumah. Setelah itu dia mati. Kemudian yang kedua, malu harto itu, mobil baru laki itu. Mobil baru lagi itu, Avanza lagi itu, motor Mio baru ibu lalamu kita beli itu baru kita beli, ngantar kuburan kalau kita mati. Anak kita bawa. Setelah kuburan selesai, kita masuk dalam kuburan selesai, kira-kira motor baru Mio itu tak ada di kuburan. Balik kan, ngapo pula motor baru di kuburan itu lah, mubazir balik. Ya. Untungnya itu elok-elok itu anak itu yang ngambil itu alhamdulillah. Itu laki dalam 80 makin bayangkan ya. Ada berbini tahu pula laki itu. Motor baru Mio itu ada itu bini pula. Malah nasib kita berbonceng-boncengan pula. Ibu tahu lah boncengan pengantin baru. Kalau boncengan pengantin baru aku nyatu atau tangan sudah tak lepas. Kalau pengantin lama untungnya yang sekitar tidak pakai kaki layang-layang lain. Apalagi kalau sempat sangkut batu di aku rantai motor. Kalau baru kan waktu saya mama sakit dan mama itu dimasuk. Coba kita lah pengantin lama. Langsung lah kamu udah mati lah kamu berjatuh lantak lah mati kan kalau lah pengantin lah bagaimana itu dia pakai makulah atau itu antara itu kuburan tapi balik diambil ini kamu bapak cek lah kamu besar kita aku nah malam nasib itu lewat pula depan kuburan itu nah pula bini baru laki itu lagi apa kata dia Pak, dia papa ada baru. Pak, mana kuburan mantan laki kamu, mantan bini kamu, mantan itu. Padahal saya tak apa itu yang laki itu. Di bawah mantan itu. Oleh karena bapak papa dari lagi itu asyik bukan setak. Tunjuk pakai kaki, pakai kaki tunjuk kuburan itu. Padahal kita sayang kita mampu dan lagi itu. Itulah ya. Dari itu harta kita balik dan menemani kita satu yang menemani kita dalam kuburan itu ya itulah amal kita sembahyang ngaji jangan sampai tinggal. Alhamdulillah kami pengajian pada ada di masjid yang lain itu susahnya kalau dia ngaji kok kalau dia ada ngaji ketemu bukan main aja apa itu kita ngaji ke masjid wah pengajian lah mulai pula apa kata ibu situ kami tak bisa dulu, tak pada bisa ngasuh anak jadi alasannya dan ngaji. Tahun kedua diajar lagi dulu baru kita ngaji. Minta maaf bu tak bisa lagi, nggak pada bisa ngasuh cucu pulang besok. Aduh alasan ibu supaya tak ngaji. Tahun berikutnya diajak lagi untuk ngaji oleh kedua. Supaya kita ngaji ke masjid fisabilillah. Kita berdua umurlah dekat dengan kubur. Ya dan bau tanah lah sudah dekat dengan kita. Ayo kita ngaji. Apa kata ibu kita maaf bu bisa? Kenapa tak bisa kata aku? Anak lah besar, cucu lah besar, ngasuh gantung itu lah. Gantung pula. Itulah bu, sesibuk-sibuk apapun kita ngaji semayang jangan sampai tidak. Beda dengan bunyi tidak. Atau saya tidak. Ya, demikianlah akhirnya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang ini menjadi dapat menjadi bekal kita
Berikan ilmu bagi kita daripada kita hari ini dan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya beri Allahumma billahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.